Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sendra Putri dari kelas 4 PGSDA. Di sini saya akan membahas tentang analisis yang saya lakukan pada bab 1 sampai dengan bab 6. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang berkenalan dengan bilangan. Materi ini diajarkan kepada siswa agar siswa memahami simbol dan angka. Dalam bilangan ini mempelajari tentang mengenal bilangan 1-5, 6-10, dan membilang loncat, sehingga di dalam materi ini siswa dapat membandingkan jumlah benda, manakah jumlah yang lebih sedikit dan lebih banyak, dan di sini siswa juga diajarkan penjumlahan dan pengurangan, dan juga mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar dan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Oleh karena itu, guru harus menyiapkan metode dan media yang bisa merangsang minat siswa agar proses belajar mengajar itu lebih efektif. Seperti contohnya membilang loncat, guru bisa menggunakan game atau permainan seperti 1 ditambah 1 sampai dengan 2, dan menggunakan penghapus untuk membilang loncat. Penghapus itu ditaruh dari meja ke meja, tetapi dengan cara loncat. Seperti contohnya seperti ini. Contoh dari meja 1, meja 2, dan meja 3. Dalam bilangan loncat, dari meja 1 ini dia langsung ke meja 3. Dan dari meja 3 dia bisa langsung ke meja 5. Dan selanjutnya tentang kegiatan sehari-hari tentang waktu. Materi ini diajarkan kepada siswa agar siswa bisa belajar membaca jam, kemudian berkenalan dengan waktu pagi, siang, sore, dan malam. Dan juga siswa dapat belajar mengenal nama-nama hari, bulan, dan dengan adanya waktu siswa dapat membedakan lama dan sebentarnya. Dalam mengajarkan materi ini, kita sebagai guru harus menggunakan media yang tidak asing bagi siswa, seperti lama atau tidaknya waktu bermain mereka. Seperti contohnya, Andi pergi bermain bersama teman-temannya ke lapangan sepak bola untuk bermain sepak bola selama 2 jam. Lalu Lia pergi bermain bersama Ani untuk bermain boneka selama 4 jam. Lalu waktu bermain siapakah yang lebih lama? Dan siswa akan menjawab, waktu bermain Lia, Bu, karena waktu bermain Lia lebih banyak daripada waktu bermain Andi. Selanjutnya tentang membaca jam. Siswa itu biasanya membaca jam hanya 1:30. Dia belum bisa membedakan tentang 1 siang atau 1 malam, atau jam 12 siang atau jam 12 malam. Nah, dengan itu guru berperan penting dalam menjelaskan hal itu, seperti misalnya ini ada gambar jam yang lucu banget. Ini jam menunjukkan pukul 8 pagi yang tertulis dengan 08:00. Berbeda dengan pukul 8 malam yang berangka 20:00 yang menyatakan jam 8 malam. Selanjutnya tentang satuan pengukuran panjang. Materi ini diajarkan kepada siswa agar siswa dapat memahami tentang pengukuran panjang pendek, tinggi rendah, dan jauh dekat, membandingkan panjang benda, mengukur dengan alat ukur seperti penggaris, depa, langkah, kaki, dan sebagainya. Sebagai contoh, kita akan mengajarkan kepada siswa tentang pengukuran panjang dan pendek. Dengan secara tidak langsung, kita bisa langsung memberi contoh, seperti mintalah dua orang siswa untuk maju ke depan kelas, dan misalnya Ani memiliki tinggi 150 cm dan Andi memiliki tinggi 145
cm. Lebih tinggi Andi daripada Lia. Jadi siswa bisa membedakan tinggi kedua siswa tersebut. Lalu tentang jauh dan dekat. Seperti contohnya, rumah Lia berada 5 km dari sekolah. Dan rumah Ani hanya 2 km dari sekolah. Jadi lebih dekat rumah Ani daripada rumah Lia. Di situ siswa juga bisa melihat contohnya ruangan dari kelas 2 ke kelas 4 itu ruangannya berjarak 2 ruangan. Sedangkan dari kelas 1 ke kelas 2 hanya 1 ruangan. Jadi lebih dekat yang kelas 1 ke kelas 2. Selanjutnya tentang bangun ruang. Materi ini diajarkan kepada siswa agar siswa dapat memahami dan juga mengenal bangun ruang. Dan juga dapat mengelompokkan benda ruang berdasarkan benturan, membandingkan dua benda sejenis. Seperti contoh misalnya guru menjelaskan tentang bola. Nah, bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh titik sehingga yang dibentuk tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Lalu ada tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Selanjutnya ada balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Selanjutnya ada kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Selanjutnya ada kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang memiliki alas lingkaran dan garis tinggi yang menghubungkan titik puncak dengan titik pusat lingkaran atas. Selanjutnya bisa membandingkan dua buah benda ruang sejenis. Seperti kerucut itu bentuk kerucut, yaitu contohnya trompet dan tumpeng. Nah, tumpeng lebih besar daripada trompet, atau dadu lebih kecil daripada kaleng kue, atau bisa juga atap gedung sama besarnya dengan tenda, atau bola kaki sama besarnya dengan buah semangka. Selanjutnya ada pengukuran berat. Materi ini diajarkan kepada siswa agar siswa bisa dan dapat memahami tentang pengukuran berat. Nah, apa sih itu berat? Berat itu merupakan suatu standar atau ukuran yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ons, kilogram, kuintal, ton, gram, dan juga pound. Dan dalam menjelaskan materi ini, guru tuh bisa mencontohkan seperti membawa 2 balon yang satu berisi angin biasa dan satu lagi diisi dengan air. Dan lalu minta salah satu siswa untuk memegang kedua balon tersebut. Dan secara tidak langsung siswa bisa membedakan berat balon A dan balon B. Lalu selanjutnya ada menimbang untuk mengukur berat. Seperti contohnya kita pergi ke pasar dan membeli satu buah semangka. Biasanya penjual itu akan mengukur berat semangka tersebut. Itulah yang dinamakan menimbang untuk mengukur berat. Dan selanjutnya
ada membandingkan berat benda, seperti kita contohkan satu buah buku dengan satu buah spidol. Lebih berat mana? Pasti lebih berat buku daripada spidol, karena bisa kita rasakan sendiri sih. Nah, dari berbagai contoh yang sudah saya berikan, siswa dengan cara atau metode itu, siswa akan lebih mengerti dan lebih memahami cara membedakan berat benda, dan siswa itu biasanya bisa langsung paham dengan contoh-contoh seperti itu daripada kita menggunakan metode ceramah. Sekian dari saya Hidwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.